percaya semua untuk kebaikanku. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iyen Septinis Tumeyang, NIM 20010101219 dari grup G. Dalam video saya ini, saya akan membahas mengenai kemungkinan dan keharusan pendidikan. Mata kuliah dasar-dasar pendidikan, dosen pengampu Ibu Grace Sihombing. Berbicara mengenai pendidikan tentunya akan menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang, apakah pendidikan itu sebuah keharusan? Nah, dalam video ini pertanyaan tersebut akan terjawab. Namun sebelum itu saya akan memaparkan pendapat pribadi saya mengenai pertanyaan tersebut. Menurut saya, pendidikan itu sebuah keharusan, di mana pada hakikatnya kita lahir secara tidak berdaya dengan tidak mengetahui apapun. Tetapi dengan adanya pendidikan, dengan kita diajar dan dididik, kita bisa mengetahui sesuatu hal hingga kita sampai pada titik sampai sekarang ini. Mungkinkah manusia dapat dididik? Untuk menjawab hal tersebut, kita dapat melihat dua dasar. Yang pertama, kita dapat melihat dasar biologisnya. Fakta biologis menunjukkan bahwa anak manusia ketika baru dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang karena yang pertama, kemampuan anak bersifat fleksibel. Artinya ketika seseorang atau ketika kita masih kecil, kita mudah untuk mengerti, mudah untuk mengikuti suatu hal. Yang kedua, anak manusia mempunyai otak besar dan berpermukaan luas. Yang ketiga, mempunyai pusat saraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya sehingga terjadi proses belajar. Ini artinya secara biologis memang manusia ini terdiri dari beberapa saraf. Salah satu yaitu pusat saraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya sehingga dapat terjadi suatu proses belajar. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat dari dasar psikososial, yaitu yang pertama, anak manusia ketika dilahirkan membawa bermacam-macam kemampuan potensial yang membutuhkan stimuli dari lingkungan. Memang pada dasarnya manusia sudah lahir dengan potensinya masing-masing. Contohnya, seorang anak memang sudah memiliki bakat untuk bernyanyi, tetapi kan bakat tersebut perlu untuk dikembangkan dengan cara diberi pendidikan khusus untuk hal itu sehingga potensinya akan semakin berkembang. Kemudian yang kedua, manusia merupakan makhluk sosial. Kehidupan secara bersama diperlukan oleh manusia dan di dalam kehidupan bersama ini proses saling mempengaruhi. Dari hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa manusia dapat dididik. Haruskah manusia dididik? Untuk menjawab atau menjelaskan hal ini, kita juga dapat melihat dari dua dasar. Yang pertama, dasar biologis. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh hewan. Manusia memang sudah terlahir dengan potensinya masing-masing, tetapi jika hal itu tidak terus dikembangkan atau terus dilatih, atau dapat saya katakan jika tidak diberi pendidikan yang khusus, maka bisa saja potensi itu akan hilang. Maka dari itu, disinilah peran pendidikan dalam mengembangkan potensi tersebut. Anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal penyesuaian dirinya dengan lingkungannya secara konstruktif. Seperti yang kita ketahui kan bahwa pendidikan itu tidak ada yang instan, tidak ada yang super cepat. Makanya dibilang pendidikan itu mahal. Untuk meraih sebuah pendidikan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Misalnya saja untuk meraih gelar sampai ke master itu membutuhkan hal yang sangat
lama untuk meraih hal tersebut. Kemudian dasar yang kedua adalah dasar psikososio antropologis. Yang pertama, untuk menghadapi kehidupan yang dilingkupi tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, keterampilan. Potensi ini sudah ada, tinggal Dasar yang kedua adalah dasar psikososio antropologis. Yang pertama, untuk menghadapi kehidupan yang dilingkupi tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Potensi untuk ini sudah ada, tinggal pengembangannya. Untuk kita memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik, tentunya kan kita harus melakukan pendidikan yang khusus untuk itu. Contohnya saja pendidikan karakter. Yang kedua, kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan, tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Kemampuan kita berbaur dengan orang, kemampuan kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat lain dengan baik, itu tidak lahir dengan sendirinya. Itu kan karena kita mau belajar dan memiliki pendidikan yang khusus untuk itu, maka kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Yang ketiga, kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil karya dari orang-orang yang terdidik. Bahkan kebudayaan kita sekalipun tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi itu kan karena kebiasaan orang-orang terdidik yang menjadi panutan kita. Maka dari itu, yang ketiga, kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil karya dari orang-orang yang terdidik. Jadi dari kedua dasar ini maka dapat disimpulkan bahwa manusia memang harus dididik. Berikut pandangan dan fakta bahwa pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi manusia. Yang pertama, menurut pendapat Immanuel Kant, menyatakan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan. Yang kedua, menurut pendapat Langeveld, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, animal educable. Artinya, manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Yang kedua, animal educandum. Artinya, manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Yang ketiga, animal educandus. Artinya, manusia merupakan makhluk yang harus dapat mendidik. Jadi faktanya bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Batas-batas pengaruh pendidikan. Yang pertama, menurut teori empirisme, anak pada saat dilahirkan jiwanya dalam keadaan kosong dan lingkunganlah yang akan mengisi kekosongan jiwa tersebut, terutama lingkungan pendidikan. Pendidikan bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai keinginan pendidik. Yang kedua, menurut teori nativisme, anak dilahirkan dengan pembawaan tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. Lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan, tidak akan bisa merubah yang sudah ditentukan tersebut. Pendidikan tidak diperlukan. Yang ketiga, menurut naturalisme. Yang pertama, anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Peranan lingkungan adalah mempertahankan dan menjaga apa yang sudah baik tersebut. Yang kedua, jika pendidik salah dalam bertindak, apa yang sudah baik tersebut bisa berubah menjadi tidak baik. Pendidikan diperlukan, tetapi harus dilakukan secara berhati-hati. Yang keempat, menurut teori konvergensi, yaitu anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang membutuhkan stimuli dari lingkungan, terutama lingkungan pendidikan. Pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berarti jika pembawaan memungkinkan untuk dipengaruhi sehingga terjadi perubahan yang berarti. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari semua penjelasan di atas bahwa yang pertama, pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan individu, tetapi pengaruhnya tidak bersifat dominan karena ada faktor lain yang berperan, di antaranya adalah pembawaan. Yang kedua,
Selain pembawaan, ada faktor lain, yaitu keinginan dari individu yang bersangkutan untuk mengalami perubahan. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai kemungkinan dan keharusan sebuah pendidikan. Saya harap bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.